Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemodelan dan metode numerik, yaitu matriks eigenvalue dan matriks eigenvalue dan problem. Saya mulai dengan introduction. Definisi nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dan suatu matriks n kali n, dan vektor eigen adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Seperti pada persamaan di bawah, yang dimana X sama dengan lambda X, yang dimana AX adalah vektor berukuran n kali n, atau sebagai nilai eigen, dan lambda sebagai bilangan skalar real yang memenuhi persamaan disebut nilai eigen karakteristik, dan X adalah vektor eigen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tekno X pada R pangkat n disebut juga vektor, maka AX juga merupakan sebuah vektor pada R pangkat n. Namun biasanya secara umum tidak terdapat hubungan geometris antara vektor X dengan vektor AX. Namun di dalam kasus-kasus tertentu diperoleh beberapa vektor X tak nol, sehingga X dan AX merupakan pengadaan atau kelipatan bilangan saklar satu sama. Lanjut, untuk cara menentukan nilai eigen dari matriks sendiri, itu dengan cara metrik A yang berukuran n kali n harus memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, atau dapat ditulis sebagai I AX sama dengan I lambda X, AX sama dengan lambda IX, atau ekivalen lambda I kurang X kali X sama dengan 0. Sistem persamaan tersebut memiliki jawaban bukan 0 atau singular jika dan hanya jika det A sama dengan lambda I kurang A sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan karakteristik polinomial dalam lambda. Perhitungan vektor eigen. Kita tinjau kembali persamaan di mana A adalah matriks bujur sangkar dan X adalah vektor bukan 0 yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam subbab sebelumnya telah dibahas tentang perhitungan nilai eigen dan matriks. Pada subbab ini kita bahas vektor yang memenuhi persamaan tersebut, yang disebut vektor eigen atau vektor karakteristik yang sesuai untuk nilai eigen. Yang selanjutnya akan diberikan contoh kepada teman saya, Saudara Fahrul. Nah, terima kasih atas waktunya. Kayaknya saya yang buat. Kita mulai. Kayaknya saya yang jelaskan contoh soal. Oh iya, silakan. Atau siapa kan? Biar yang Fahrul. Oh, jelaskan nih, Pak. Jadi, contoh soalnya adalah tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A sama dengan 1, min 2, dan 1 plus 4. 1, 4. Jadi penyelesaiannya, nilai eigen lambda sama dengan lambda 1, lambda I kurang A, V sama dengan 0. Jadi lambda 1, 0, 0, 1 kurang 1 min 2, dan 1, 4. Lambda 1, 0 ini ada merupakan rumusnya. Jadi lambda I, jadi lambda I sama dengan 1, 0, 0, 1 dikurang 1 min 2, 1, 4, Pi sama dengan 0. Selanjutnya lambda 0 dan 0 lambda dikurang 1 min 2 dan 1, 4, Pi sama dengan 0. Jadi maka hasilnya ada
lambda kurang 1, dari lambda kurang 1 ditambah 0 sama min 2 jadi hasilnya 2. 0 sama 0 kurang 1 ada min 1 dan lambda 4 ada lambda min 4. V sama dengan 0. Selanjutnya untuk menentukan nilai lambda yang skalar berlaku, determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Determinan A lambda kurang 1, 2, min 1 lambda kurang 4 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya ada di bawah, seperti contoh di bawah, yaitu lambda kurang 1, lambda kurang min 4, dikurang 2, min 1 sama dengan 0, lambda kuadrat kurang 5 lambda, tambah 4, tambah 4, tambah 2 sama dengan 0. Jadi lambda 2 kurang 5 lambda, tambah 6. Jadi 6-nya 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi lambda tambah 6 sama dengan 0. Lambda 2, jadi lambda min 3 sama dengan 0. Jadi lambda 2 atau lambda 3. Jadi hasil nilai eigennya ada tadi dengan lambda 1 dan lambda 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan vektor eigen. Jadi lambda 1 kurang A, E sama dengan 0. Jadi matriksnya tadi, jadi lambda kurang 1, lambda kurang 1, 2, dan matriks min 1, lambda kurang 4 sama dengan V sama dengan 0. Jadi lambda kurang 1, 2, kita faktorialkan, jadi ada V1 sama dengan V2, sama dengan 0. Jadi untuk nilai lambda sama dengan 2, maka 1, matriks 1, 2, min 1, min 2, V1 dan V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Jadi terbentuk sistem persamaan linear. Jadi V2 tambah 2, V2 sama dengan 0, min V2 kurang V2 sama dengan 0. Maka diperoleh hasil dari V1 sama dengan min 2 dan V2 sama dengan 1. Untuk maka matriks 2, 2, min 1, min 1, faktorial V1 dan V2 sama dengan 0, maka terbentuk sistem persamaan linear. Jadi linear 2 V2 tambah 2 V2 sama dengan 0, min V2 kurang V2 sama dengan 0, diperoleh nilai V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan min 2. Jadi mana tadi itu? Mana? Next one. Ya, tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Jadi untuk pembahasan selanjutnya berdasarkan contoh soal tadi, kita membahas lagi inclusion of matrix eigenvalue, yang dimana inclusion of matrix eigenvalue ini menjelaskan tentang seluruh numerik untuk nilai eigen matrix didukung oleh fakta bahwa kecuali untuk beberapa kasus sepele seperti kasus yang tadi yang cuman menggunakan matriks 2x2 yang mungkin nilainya cukup sedikit, tapi membutuhkan proses yang cukup panjang. Itu dikarenakan proses penjabarannya agak panjang. Jadi kita tidak dapat menentukan nilai eigen dengan tepat melalui proses yang terbatas karena nilai-nilai adalah akar dari polinomial derajat ke n. Karena itu, terutama kita harus menggunakan iterasi pada bagian ini. Kami menyatakan beberapa teorema umum yang memberikan perkiraan dan batas kesalahan untuk nilai eigen. Maksudnya kita perlu melakukan iterasi dikarenakan untuk melakukan kasus-kasus yang mungkin agak rumit dengan proses yang dijelaskan tadi teman saya, pasti akan membutuhkan waktu yang atau proses yang cukup panjang. Jadi adapun beberapa teorema yang mungkin bisa dilakukan, yaitu bisa next.
Adapun teorema-teorema yang bisa dilakukan pada matriks eigenvalue yaitu yang pertama yaitu teorema Gershgorin theorem. Yang kedua itu extension of Gershgorin teorema. Yang ketiga itu strict diagonal dominance. Yang keempat itu Kurz teorema. Dan yang kelima itu Perron's teorema. Dan yang terakhir yaitu Colles inclusion teorema. Adapun penjelasan dari teorema tersebut mungkin dijelaskan oleh teman saya Halim Bahri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan tentang teorema Gershgorin, di mana lambda menjadi nilai eigen dari arbitrary n maka dengan A. Adapun integer dari J yaitu nilai 1 lebih kecil sama dengan J dan lebih kecil sama dengan N. Di mana di bawah ini adalah persamaan dari atas. Di mana X menjadi vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen lambda dari A. Adapun persamaannya itu AX sama dengan lambda X atau bisa disederhanakan A kurang lambda X dengan 0. Di mana XJ menjadi komponen X yang terbesar dalam nilai absolut. Di sini kita punya absolut XM per XJ lebih kecil sama dengan 1 untuk M sama dengan 1 dan seterusnya. Adapun persamaan vektor di atas setara dengan sistem N persamaan untuk N komponen vektor di kedua sisi, di mana JTH dari persamaan ini sama dengan J, yang di bawahnya itu adalah persamaannya. Bisa next. Nah, adapun pembagian dari XJ tidak boleh dari 0. Adapun lebih dari 0 akan bisa diberi istilah reshuffling. Dengan mengambil nilai absolut di kedua sisi persamaan ini yang di atas, diterapkan ketimpangan segitiga di mana absolut A tambah B lebih kecil sama dengan absolut A ditambah absolut B, di mana A dan B adalah bagian kompleks. Adapun J di sini adalah yang sangat penting, di mana absolut X I per XJ lebih kecil sama dengan I dan seterusnya. Dan di sini diperoleh nilai 1 yang berartikan teorema terbukti. Next. Nah, di sini teorema extension of Goriskin, di mana jika P Gershgorin-Dix membentuk himpunan X yang terpisah dari N P, maka Dix lain dari A dijadikan matriks A, lalu S mengandung nilai eigen yang tepat dari A, di mana masing-masing dihitung dengan multiplisitas aljabar. Contohnya sendiri, di mana A sama dengan B tambah C, dan di mana B adalah matriks diagonal yang entry-nya ada dan menerapkan teorema 1 ke AT sama dengan B tambah TC dengan nilai asli T yang berkembang dari 0 ke 1. Next. Nah, di mana A sama dengan AJK menjadi matriks N kali N, kemudian untuk masing-masing nilai eigennya lambda 1 dan seterusnya. Di mana di sini kita bisa lihat ketidaksetaraan dari scroll teorema. Dalam teorema di atas, tanda kesetaraan kedua berlaku jika dan hanya jika A adalah sedemikian rupa seperti yang di atas. Next. Lanjut, pembagian dari XJ tidak boleh dari 0. Bisa ya, oke. Lanjut ke school teorema, di mana A sama dengan AJK. Bisa next. Kayaknya sudah ini tadi. Ya, sudah nih. Next. Oh, sudah tadi itu belum kayaknya. Belum. Oh ya, sorry. Lanjut. Yang ini yang ini tadi terakhir ya. Oke, ini yang terakhir ini. Ini sekarang. Oh iya. Oke, yang ini yang apa? Poin kelima yang belum tadi. Di mana di atas itu adalah matriks yang memenuhi
poin yang kelima disebut matriks normal. Tidak sulit untuk melihat Hermitan, skew Hermitan, dan matriks kesatuan normal. Dan begitu juga simetris nyata yang dimana skew metris dan matris ortogonal. Lanjut, next. Ini teorema Perons, di mana misalkan A menjadi matriks N kali N yang semua entry-nya positif. Maka A memiliki nilai eigen positif, di mana lambda sama dengan P dari multiplisitas 1. Vektor eigen yang sesuai dapat dipilih dengan semua komponen positif. Adapun teorema Peron-Frobenius, matriks kecuali A tidak dapat direduksi karena tidak dapat dirubah bentuk dengan menukar baris dan kolom. B dan F adalah kuadrat dan 0 adalah matriks 0. Di sini ada matriks 2x2, di mana teorema Peron memiliki berbagai aplikasi, misalnya dalam bidang ekonomi karena dapat diperoleh dari teorema yang memberikan algoritma numerik. Next. Nah, di sini adalah teorema Collatz inclusion, di mana misalkan A menjadi matriks N kali N yang semua entry-nya positif. Misalkan X menjadi vektor apa saja yang komponennya X1 dan seterusnya yang bernilai positif, dan misalkan Y1 dan seterusnya menjadi komponen vektor Y. Menjadi komponen vektor di mana Y sama dengan AX, maka interval akan tertutup pada sumbu yang dibatasi oleh yang terkecil dan terbesar. Dari N quotient Qj sama dengan Yj per Xj, mengandung setidaknya satu nilai eigen dari A. Next. Adapun pembuktian dari AX sama dengan Y atau Y kurang AX sama dengan 0, di mana transpos AT memenuhi persyaratan teorema yang di atas. Oleh karena itu, AT memiliki nilai eigen positif dari lambda, dan sesuai dengan nilai eigen ini, vektor eigen yang berkomponennya Uj semua adalah positif. Jadi, AT U sama dengan lambda U, dan dengan mengambil transpos, kita dapat UTA sama dengan lambda UT. Dari ini bisa kita lihat persamaan yang di bawah ini. Next. Atau bisa ditulis dengan persamaan yang ini, karena semua komponen Uj adalah positif, maka berikut Yj kurang lambda Xj lebih besar sama dengan 0, atau bisa dibilang Qj lebih besar sama dengan lambda untuk setidaknya 1J. Atau bisa di bawahnya itu Yj kurang lambda Xj lebih kecil sama dengan 0, atau bisa dibilang Qj lebih kecil sama dengan lambda untuk setidaknya 1J. Karena A dan AT memiliki nilai eigen yang sama, di mana lambda adalah nilai eigen dari A. Next. Selanjutnya, power method for eigenvalue, di mana prosedur standar sederhana untuk menghitung nilai perkiraan nilai eigen N kali N matriks A, di mana A sama dengan absolut AJK adalah power method. Dalam metode ini kita mulai dari sembarang vektor X0 atau bukan 0 dengan komponen N dan menghitungnya berturut-turut seperti di bawah. Next. Saya kayaknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bisa kok, layarku saja yang di-share. Layarku yang di-share saja. Tidak bisa ya? Stop dulu share, tak biar screen kok saya share. Ya. Oke, yang selanjutnya Kasmir akan membahas soal problem set dari 27 dan 28.
Jadi kami mengambil masing-masing satu contoh soal yang beda-beda kan, beberapa soal berulang-ulang sama aja yang mau dicari. Jadi kami ambil satu. Yang pertama itu soal nomor 1 yang mau dicari itu adalah disuruh gambar disknya, garis goreng disknya sama cari eigenvalue-nya. Terus buktikan cari spektrumnya yang lambda A pakai aplikasi CHAS gitu ya. Misalnya mau pakai MATLAB atau kalau dalam kasus ini kami pakai Wolfram. Jadi di soalnya itu kita punya matriks 524, minus 202, dan 247. Karena yang mau cari garis goreng disknya, jadi kan kita ketahui bahwa titik pusatnya itu ada di aduh, kenapa ke belakang? Titik pusatnya itu ada di tiga titik ini. Ini 5, 0, dan 7. Jadi pertama kalau kita bikin plot, jadi ceritanya di misalnya ini 0, ini 5, ini 10. Nah, yang pertama ini 5, kita tahu bilang dia ada di titik 5, titik pusatnya untuk disk pertama. Terus disk kedua itu titik pusatnya di 0, disk ketiga itu titik pusatnya di 7. Nah, terus yang kita mau tahu selanjutnya itu adalah radiusnya. Nah, kita sudah tadi dijelaskan sama teman-teman sebelumnya, rumusnya itu jadi untuk yang pertama di disk 1 kita cari dari ini kan dia seluruhnya ini 5, 2, 4. Jadi kita tinggal jumlahkan nilai absolutnya 2 dengan nilai absolutnya 4. Jadi misalnya jumlah dari matriks yang kecuali matriks yang di titik pertama, jadi A1J gitu. Jadi maksudnya ini, yang ini semua matriks di baris pertama kecuali yang ini yang kita ambil sebagai titik pusat. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah 2 ditambah 4, nilai absolutnya itu 6. Jadi yang 0 ini dia punya radius itu 6. Kenapa yang itu? Bukan. Yang ini 5. Ini dia punya radius 6. Jadi anggaplah ini 5. Ini radiusnya 6, titik pusatnya di 5. Itu disk yang pertama. Terus disk yang kedua sama, tapi yang berbeda kita lihat itu yang ini. Jadi kalau yang pertama tadi untuk disk yang pertama itu dia carinya di ini atas, yang kedua itu diambil ini, kecuali nilai yang di tengah yang kita ambil sebagai titik pusat. Jadi dia nilai absolut dari minus 2 ditambah nilai absolut dari 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Nah, jadi yang titik 0 itu radius dari garis goreng disknya itu 4. Terus yang selanjutnya yang 7 juga sama, diambil ini 2 sama 4, nilai absolutnya 2 tambah 4, 6. Jadi yang 7 itu nilai absolutnya itu dia, radiusnya itu 6. Nah ini plotnya kalau misalnya digambar lebih bagus. Jadi karena ceritanya untuk mencari nilainya ini karena bentuknya iteratif dan agak susah kalau kita kerja manual semua. Soalnya juga bilang untuk pakai aplikasi CHAS. Nah kalau kita pakai CHAS, dalam kasus ini kan pakai aplikasinya Wolfram, itu untuk nilai spektrumnya yang pertama itu kita dapat 9, 4, dan 1. Nah, dari sini kalau kita lihat dari disk, ini nilai 9, 4, dan 1 itu ada di dalam area yang kita dapat berdasarkan disk ini. Kalau hasilnya benar, ini sudah benar nih. Nah, selanjutnya nomor 2, soal nomor 2 itu dia juga sama, hampir mirip, cuman yang kita perhatikan di sini, kalau kita lihat matriksnya, ini matriks yang simetris. Jadi ini sama. Nah, kalau matriks simetris itu berarti nilai eigenvalue-nya itu real semua. Jadi itu dia kecil, disknya itu bakalan kecil sekali, jadi dia bisa dibilang hampir akurat gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi sama tadi titiknya 5, 8, 9. Enggak kelihatan di situ. Jadi kalau kita dia itu nanti di 5 sama 10. Jadi ini 10, 5, 8 sama 9. Kan? Nah yang pertama sama tadi 5. Jadi titiknya di 5, 8, sama 9. Terus nilai absolutnya dari 10 pangkat minus 2 ditambah 10 pangkat minus 2. Itu kan 0,001 ditambah 0,01. Ini kan 0,001 tambah 0,01. Jadi dia 0,02. Jadi dia kalau misalnya grafik plot yang ini kita zoom kecil, itu dia bakalan kecil sekali area jadi dalam situ. Ini kelihatan nanti kalau kita cari di pakai aplikasi CHAS, kelihatan. Misalnya nilai lambda satunya itu 5. Kan dalam radius 0,02 ini itu pasti ada nilai 5. Jadi kalau misalnya matriksnya simetris, kemungkinan besar nilai yang di tengah ini itu nilai eigenvalue-nya. Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Itu yang soal Grass-Gorham Theorem, yang soal similarity. Jadi di sini di soalnya itu dia minta kita kan punya matriks, dikasih matriks yang ini, terus kita mau perkecil dengan faktor 1/100. Jadi kalau misalnya kita
punya disk ini, anggaplah kita pertama kita punya disk ini dengan titik pusat 5, 8, dan 9. Ini sama matriksnya tadi kalau nggak salah dengan soal nomor 2. 5, 8, 9. Itu kan kecil, sudah kecil sekali 0,02, tapi dia mau diperkecil lagi. Nah, makanya kita lebih scalingnya lebih diperkecil faktornya 1/100. Nah, caranya itu kita bikin matriks pertama matriks T itu yang dari pertamanya kan 100 100 1 1. Ini kita bagi 100, lebih kecil lagi. Nah, hasil dari ini yang kan sama kalau misalnya kita kasih 10 pangkat minus 2 kan sama aja. Jadi kita dapat itu B itu T-1 yang ini tadi yang hasil perkecilnya dikali matriks A dikali matriks T. Gitu. Jadi langsung T pangkat minus 1 kan ini 10 pangkat minus 2 0 0 0 1 0 0 0 1 terus dikalikan dengan matriks A yang ini 5 10 pangkat minus 2 10 pangkat minus 2 10 pangkat minus 2 8 minus 2 10 pangkat minus 2 minus 2 9 terus dikali lagi dengan matriks T yang 100 tadi. Itu 10 pangkat minus 2 0 0 0 1 0 0 1. Nah, ini dikalikan dapat 5 10 pangkat minus 4 10 pangkat minus 4 inilah. Jadi kalau dari sini kita bisa dapat langsung matriks disk B. Jadi disk yang setelah kita perkecil kita dapat dengan titik pusatnya yang pertama itu 5, tapi karena radiusnya sudah diperkecil. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, yang 5, 8, 9, itu kita kalau mau dapat radiusnya yang 5 ini, jadi 10 pangkat minus 4, nilai absolutnya ditambah nilai absolut 10 pangkat minus 4. Jadi ini kan dia 2 kali 10 pangkat minus 4, jadi sekitar 0,1, 2, 3, 0,002. Oh ada pen di bawah. 0,002. Dibanding dengan tadi yang sebelumnya yang cuma 0,02, ini 2 dengan 0,0002, ini sudah 1/100 kali lebih kecil. Makanya terbukti tadi dengan teorema itu. Gitu. Nah yang selanjutnya ini soal nomor 12 itu, dia mau cari spektral radius dan upper bound-nya. Ini rumusnya tadi sudah menjelaskan juga tadi. Kan kalau kita pertidaksamaan skurs itu kan lambda M kuadrat itu lebih kecil sama dengan jumlah dari matriks N lambda 1 kuadrat ini lebih kecil lagi dari jumlah semua matriksnya. Jadi J1 K sama dengan 1 terus A J K. Ada rumusnya Pak di sini terus samping. Ini pertidaksamaan skursnya. Maksudnya ini matriks A, J dan K. Ini. Jadi gampangnya kalau kita mau cari nilai lambda, itu kita tinggal cari nilai ini. Karena nilai lambda M-nya itu pasti lebih kecil dari nilai yang ini. Jadi jumlah nilai dari semua nilai-nilai elemen-elemen matriksnya. Jadi yang pertama kita tahu nilai, tapi ini kuadrat kan? Kan AJK kuadrat. Jadi matriks A, J, K kuadrat. Ini formattingnya yang agak susah kalau di PowerPoint. Jadi pertama nilai ini dulu. Jadi A, J, K kuadrat. Gitu. Nah yang pertama 1 kuadrat. Jadi nilai absolut 1 kuadrat ditambah. Yang selanjutnya itu kan ini lagi. Jadi 0 kuadrat ditambah lagi sama 1 kuadrat ditambah lagi sama 0 kuadrat. Begitu terus sampai semua jadi 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 4 kuadrat, 3 kuadrat, terus di total dapat 181. Tapi ini masih A, J, K kuadrat. Yang tadi yang J sama dengan 1, K sama dengan 1, N. Kan masih yang ini. Yang AJK-nya. Jadi untuk nilai lambdanya itu selalu dia lebih kecil dari ini, nilai ini. Jadi karena lambda M kuadrat itu kecil sama dengan 180. Jadi lambdanya itu kecil dari 181. Nih. Akar 181. Itu untuk problem set 27. Selanjutnya beralih ke problem set di 28, yaitu soal power method. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama saudara Alim. Soal power method itu kan dia diiterasi terus kita kasih masuk matriks
sembarang yang jelas. Yang soal nomor 1 pakai power scaling 3 step tanpa scaling. Nah, jadi penyelesaiannya sederhana, kita punya matriks ini 2 min 1 1 min 1 3 2. Bukan ya? Itu nomor 3 kayaknya. Iya, nomor 3. Nah, terus enggak ketulis di sini. Kita dikasih ditentukan matriksnya tadi kan X0 yang penting bukan 0, dikasih matriks X0 kalau di soalnya itu kalau nggak salah dia minta 1 1 1. Itu X0-nya. Jadi untuk dapatnya langsung saja kita bisa hitung, cari nilai X1 dulu pertama. Jadi X1 itu sama dengan A dikali X0. Matriks A dikali matriks X0. Jadi langsung saja 2 min 1 1 min 1 3 2 1 2 3 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Jadi dapat 2, 4 dan 6. Ini nilai X1. Nah, terus step selanjutnya kita kalikan lagi hasil dari X1 dikalikan lagi dengan A. Jadi X2 itu sama dengan ini A dikalikan dengan nilai X1 yang kita dapat tadi. Tapi kita tidak scaling. Nanti di soal selanjutnya ada scaling. Jadi kita dapat 2 min 1 1 min 1 3 2 1 2 3 dikali 2 4 6 itu 6 2 2 28. Dapat nilai X2. Terus step selanjutnya karena ini 3 step, nilai X3. X3 itu matriks A dikali X2-nya. Jadi kita dapat 18 116 1 3 4. Nah, selanjutnya kita cari Rayleigh quotient yaitu Q. Q itu juga kita cari tiga-tiganya juga, jadi Q1, Q2, Q3 bebas lah. Rumusnya itu yang X0 transpose dikali A X0 dibagi X0 transpose kali X0. Jadi pertama kan kita dapat X0 itu kan 1 1 1 transpose jadinya 1 1 1 tapi baring Ki. Ini kan kalau di transpose dapat jadi 1 1 1 dikali nilai X1. Ini untuk Q1-nya dikali nilai X1 yang 2 4 6 tadi. Terus dibagi X0 transpose dikali nilai X0. Jadi untuk Q1 itu X0 transpose-nya dikali nilai X-nya dibagi X0 transpose dikali nilai X sebelumnya. Jadi kalau kita cari Q1 dia dibagi sama Q0. Kalau nanti kita cari Q2 dia dibagi sama, jadi di sini nanti X2 dikali X0. Jadi kita tinggal kalikan dapat 12 bagi 3 dapat 4. Ini Q1. Nah, Q1-nya kita bisa dapat nanti delta satunya itu akar AX0 transpose dikali AX0 dibagi X sama nilai yang sebelumnya dikurang Q1 kuadrat gitu. Tapi kan ini AX0 transpose dikali AX0 itu sama dengan X1 transpose dikali dengan S1. Ini sama dengan ini. Jadi kita pakai saja ini biar lebih gampang dihitung. Jadi 246 di transpose-nya dikali dengan nilai AX0 tadi 246 juga. X1 sorry. Karena kan ceritanya ini kan AX0 kan? Ini kan AX0 juga. Jadi ini sebenarnya sama dengan X1. Jadi kita tinggal transposkan 246 dikali 246 dibagi 111 kali 11 dikurang nilai Q1 yang kita dapat tadi kuadrat. Jadi dapat 56/3 dikurang 4 kuadrat, akar dapat 16330. Ini untuk delta satunya. Karena 3 step, kita mesti cari juga Q2 delta 2, Q3 delta 3. Langkahnya sama. Jadi pertama kita cari Q2 dulu sama tadi kita pakai X2 tadi dibagi dengan X1 karena kita cari Q2. Sama hasilnya kita dapat 4,7857. Terus kita cari lagi delta 2-nya sama tadi X2 transpose dikali X2 dibagi X1 transpose dikali X1 dikurang Q2 kuadrat. Jadi kita dapat di sini 0,6187. Q3-nya juga sama. Ini. Nah, itu untuk tanpa scaling. Ini contoh soal selanjutnya itu kalau enggak salah dia nomor mana ya? Ini mau biar. Tapi ini kalau yang soal selanjutnya itu kita pakai scaling 3 step juga sama. Matriks X0-nya juga sama dikasih 111. Jadi kita punya matriks 2 min 1 1 min 1 2 dan 3 itu A. Sorry. Kenapa beda itu? Salah kopas kayaknya. Kita punya matriks A itu 4 2 3 2 7 6 3 6 4. X0-nya itu 1 1 1. Jadi kita pertama kan AX0 dulu. Jadi tadi X1-nya ceritanya gitu. X1 kan tadi A ini dikali ini dapat X1. Nah,
Kita dapat di sini X1-nya. Ini apa namanya? Ini 9, 15, 13 kita dapat. Tapi scalingnya itu adalah kita ambil elemen yang nilainya paling besar, terus semua elemen yang dalam matriks ini kita bagikan. Jadi dalam sini 9, 15, 13, ini kan yang paling besar. Semua matriks itu kita scaling, jadi kita perkecil nilainya dengan cara dibagikan yang paling besar. Jadi 9 ini kita bagi dengan 15, 15 bagi 15 kan 1. 13 bagi 15, 13 ini kita dapat. Karena kalau misalnya ini kita tidak scaling, pas nanti kita kalikan X0 dengan X1 kita kalikan dengan A lagi, dia nilainya bakalan besar sekali. Makanya itu nilai terbesarnya itu kita bagi. Selanjutnya kita cari lagi, ini X2-nya sama. Tadi kali ini kita dapat yang paling besar kan 13. Nah, scalingnya kita bagi 13,402. Yang kita dapat ini dapat. Ini lagi. Kita kalikan lagi ini dengan nilai A, itu dapat lagi. Nilai yang terbesar masih 13 juga tengah. Kita scaling lagi, bagi lagi 13, dapat ini matriks terakhir. Nah, sama, cara lainnya sama. Yang selanjutnya yang Q dan deltanya itu sama dengan yang sebelumnya tadi, X0 transpose dikali AX0 atau X1 dibagi X0 transpose dikali X0, kan dapatnya nih 9, 15, 13, 111 dapat 12, 333. Nah, terus yang selanjutnya Q2 dan delta 2 sama. Kita cari lagi yang dari X2 dikalikan dengan nolnya, tapi yang kita pakai nilai yang kecilnya tadi yang kita sudah dapat. Jadi dia bakalan lebih kecil jumlah angka yang mesti dihitung. Itu tujuannya power method dengan scaling. Karena kalau misalnya kita pakai yang tadi, yang sebelumnya yang tanpa scaling, ini hitungannya masih kecil karena ceritanya angka-angka yang dipakai masih 2, -1, 1, dan matriksnya masih dikali 3. Kalau misalnya kita sudah pakai angka-angka yang agak besar kayak tadi nih, ini bukan yang ini. Kayak angkanya itu 4, 2, 3, 2, 7, 6, dan itu di stepnya 3, atau misalnya step sudah dikasih sampai 5, 10, itu nanti nilainya bakalan terlalu besar dan bakalan berat. Makanya kita bagikan dengan nilai yang paling besar. Saya kira untuk contoh soal cukup segitu dari saya. Saya kembalikan ke Kayan, silahkan. Udah. Oke, saya kembali. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.